Shalom saudaraku, selamat pagi. Kembali kita berjumpa pagi ini. Harapan saya saudara sehat, diberkati Tuhan, dan berkat yang melimpah memenuhi hidup saudara. Pagi ini kita tetap belajar tentang gaya hidup di akhir zaman, di mana kita ini harus mempunyai gaya yang lain daripada yang lain. Saudaraku yang kasih Tuhan, kemarin kita belajar tentang menguasai diri, dan sangat berdampak fatal kalau kita ini tidak bisa menguasai diri kita. Contohnya kemarin adalah Saul dan Daud. Saudaraku, di Amsal 25 ayat yang ke-28 dikatakan, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Bagaimana kota yang roboh temboknya? Pasti mudah dikuasai oleh musuh, dikalahkan, dan hidup dalam ketakutan. Jadi itu orang yang tidak bisa menguasai diri. Tetapi di dalam Amsal 16 ayat yang ke-32 dikatakan, orang yang sabar melebihi pahlawan, orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Ternyata orang yang menguasai diri adalah orang yang bisa merebut kota, bisa memperoleh yang disebut dengan kemenangan. Berarti kalau kita ini bisa di akhir zaman ini, gaya hidup kita bisa menguasai diri, saudara adalah orang yang akan menang di akhir zaman ini dan bisa bertahan sampai akhir. Bagaimana caranya kita bisa menguasai diri? Sudah bisa belajar banyak hal, tapi saya akan coba mengambil sedikit di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 dan ke-6. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepadamu imanmu kebajikan. Jadi iman kita tambah kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan ketekunan kesalehan. Satu bagian, ada beberapa bagian di ayat ini supaya kita bisa menguasai diri kita. Soal iman, kita adalah orang yang beriman itu kepada Yesus Kristus. Tapi sudah tahu bahwa iman tanpa tindakan itu kosong, tidak ada gunanya. Bagaimana kita bisa menguasai diri? Diawali dengan iman kita. Dikatakan iman kita ditambahkan kebajikan. Apa itu kebajikan? Hidup yang baik, hidup yang saleh, hidup yang benar. Itulah kebajikan di dalam hidup kita. Jadi iman kita harus ditunjukkan dengan kebajikan, dengan perbuatan hidup yang baik di dalam hidup kita, supaya orang melihat bahwa kita ini orang Kristen, karena ada kebaikan, ada tindakan baik, ada hidup yang baik di dalam iman kita. Dan dikatakan dalam kebaikan itu, dalam kebijaksanaan, dalam kebijakan itu ditambahkan pengetahuan, saudaraku. Apa itu, saudaraku, pengetahuan? Bukan ilmu pengetahuan, bukan knowledge yang diartikan. Di dalam Amsal 1 ayat yang ke-7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ternyata pengetahuan itu adalah awal di mana kita takut akan Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, iman kita harus ditambah dengan kebajikan, dan kebajikan kita harus disertai dengan pengetahuan, dengan takut akan Tuhan. Baru setelah itu kita ngerti bahwa kita akan menghasilkan yang disebut dengan penguasaan diri. Jadi saudara kasih Tuhan, perlu di dalam hidup ini bahwa kita yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita perlu ada tindakan atau hidup yang baik. Hidup yang baik, mungkin semua orang bisa mencoba hidup yang baik. Tapi dalam hidup yang baik
harus ditambahkan dengan pengetahuan. Dan dikatakan Amsal sekali lagi bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Iman kita, tindakan baik kita, dan takut akan Tuhan itu akan mendatangkan penguasaan diri. Jadi sudah mengasihi Tuhan, perlu di dalam hidup ini kita boleh berbuat baik, takut akan Tuhan, supaya kita ini memperoleh hidup yang bisa menguasai diri. Dan kalau kita menguasai diri, kita adalah orang yang bisa merebut kota, kita bisa menang, dan kita bisa bertahan sampai akhir. Tuhan memberkati saudara. Sampai besok pagi dengan bagian yang lain, tetap di dalam gaya hidup di akhir zaman. Haleluya.